Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Alhamdulillah innana bil khair wa antum. Alhamdulillah innani bil khair. Alhamdulillah anak-anak sekalian kita dapat bertemu kembali di pertemuan pada minggu ketiga ini. Sebelum kita melanjutkan pelajaran kita pada minggu ini, mari kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alu sahla idza syi'ta sahla wal 'aqibatu lil muttaqina wa la udwana illa 'alal zalimin. Selanjutnya Ustaz akan mengabsen kehadiran kalian. Yang Ustaz sebutkan namanya silakan angkat tangan dan menjawab hadirah. Aisyah Nur Hafizah, Hadirah. Aisyah Syifa, Hadirah. Anissa Pujora, Anissa Miftah Hafizah, Fatimah, Cantika, Nazwa, Siti Akila Nur Aziza. Baik. Alhamdulillah semuanya sehat. Masih semangat semuanya? Amin. Baik. Anak-anak sekalian yang berbahagia, insyaallah pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan bab ketiga ya di pelajaran Al-Qur'an Hadis. Sebelum kita melanjutkan pelajaran ini, Ustaz akan bertanya materi pada minggu yang lalu. Sekalian, sebelum kita melanjutkan materi pada minggu ini, Ustaz akan bertanya sedikit tentang materi minggu kemarin. Yang bisa menjawab pertanyaan Ustaz, insya Allah dapat hadiah. Mau hadiah? Pertanyaan pertama, siapa yang bisa menjelaskan apa itu pengertian rezeki? Saya. Oke, silakan. Rezeki berarti segala sesuatu yang bermanfaat, berdaya guna bagi makhluk, serta dapat dimanfaatkan oleh manusia sebagai sumber penghidupan. Woi, tepuk tangan. Silakan, ini hadiahnya, ada pena. Semoga bermanfaat. Baik, yang kedua. Siapa yang hafal, yang bisa menghafalkan surat Al-Quraisy? Oke, silakan. Oke, tunggu. Ini oleh-olehnya. Yang terakhir, berapa ayatkah terdiri surat Al-Insyirah? Oke, silakan. Berapa? 8 ayat. Oke, sip, mantap. Baik anak-anak sekalian, insya Allah minggu ini kita akan membahas bab ketiga yang berjudul kebahagiaan anak yatim adalah kebahagiaanku. Baik, untuk semuanya perhatikan ke depan. Ustadz sudah menyiapkan slide berikut ini. Silakan kalian perhatikan gambar yang tertera di depan dan kalian akan mengutara Ustaz
tugaskan kalian untuk mengutarakan apa yang bisa dipelajari di slide berikut ini. Ini satu. Tahukah sahabat, jika mencintai anak yatim akan dicintai Rasulullah. Kemudian yang berikutnya, di sini ada beberapa gambar. 1, 2, 3, 4, dan 6. Bisa disimpulkan? Baik. Nah, sekalian, silakan. Apa yang bisa disimpulkan dari gambar yang sudah Ustaz tayangkan berikut ini tadi? Per kelompok silakan berdiskusi, ya. Apa yang bisa disimpulkan? Ustaz kasih waktu berapa menit? Berapa menit? Oke. Kelompok pertama, apa pendapatnya? Kita harus saling menolong sesama manusia. Oke, kita harus saling menolong sesama Manusia. Silakan. Kelompok kedua. Ya, silakan. Apa? Tidak boleh menghardik anak yatim. Silakan. Ya, Ya, silakan. peduli dengan sesama saudara muslim. Oke, tepuk tangan. Kelompok keempat, Menyayangi anak yatim. menyayangi anak yatim. Yatim. Baik, tepuk tangan. Baiklah, anak sekalian, dari gambar yang sudah Ustaz tampilkan, kalian sudah bisa menyimpulkan. Itulah gambaran dari materi kita pada minggu kali ini. Materi minggu kali ini ialah berkaitan tentang kepedulian kita terhadap sesama manusia, sesama saudara muslim, dan kewajiban kita untuk menyayangi anak yatim. Dan kepedulian sosial, ya, peduli itu kepedulian berasal dari kata peduli, yang mana artinya ialah bisa kita artikan menghiraukan atau memberikan perhatian terhadap sesama muslim atau sesama manusia. Islam sangat menganjurkan sekali umatnya untuk saling tolong menolong. Ya, bukan hanya sesama manusia, bisa sesama antara manusia dan hewan, manusia dan tumbuhan, dan lain sebagainya. Makanya Islam itu adalah agama yang penuh dengan rahmat dan kasih sayang. Menurut konsep ini, di dalam Al-Quran ada 2 surat yang terkandung di dalamnya konsep kepedulian sosial. Yang pertama ialah surat Al-Kautsar. Yang kedua adalah surat Al-Ma'un. Nah, pada pelajaran kali ini sudah Ustaz bentuk kelompoknya masing-masing, ya, kelompok 1, 2, 3, dan 4. Sekarang kalian akan berdiskusi. Kelompok 1 Ustaz tugaskan untuk membahas diskusinya ialah tentang surat Al-Kautsar. Kelompok 2 silakan membahas tentang surat Al-Ma'un. Kelompok ketiga Ustaz tugaskan untuk membahas hadis yang bersangkutan dengan tolong menolong atau kepedulian sosial. Kelompok keempat Ustaz tugaskan kalian untuk membahas, mendiskusikan hadis tentang mencintai anak yatim. Ustaz kasih waktu beberapa menit kalian berdiskusi, nanti setiap kelompok silakan presentasi ke depan teman-temannya. Diskusi silakan dimulai.
diskusikan di kelompoknya masing-masing tadi. Untuk pertama silakan kelompok 1 di depan. Silakan dimulai. Teman di sini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan yaitu Al-Kausar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Ayat 1 menerangkan tentang nikmat Allah yang melimpah yang telah diberikan kepada Nabi Muhammad SAW. Kenikmatan yang melimpah itu disebut Al-Kautsar. Ayat 2 menerangkan tentang dua perintah kepada Nabi Muhammad SAW khususnya dan umat Islam pada umumnya. Kedua perintah itu adalah pelaksanaan salat dan kurban. Pelaksanaan dua perintah tersebut sebagai bukti rasa syukur atas nikmat Allah yang begitu banyak. Ayat 3 menerangkan perihal orang yang membenci Nabi Muhammad SAW dan risalahnya. Kebencian ini akan mengakibatkan terputus dari rahmatnya. Selain itu, dalam ayat ini juga terdapat lafaz al-abtar. Kata ini bermula dari batara yang berarti putus atau terputus. Semula kata ini untuk menjuluki binatang yang tidak memiliki ekor. Kemudian kata ini mengalami perluasan makna sehingga digunakan untuk menyebut orang-orang yang tidak memiliki keturunan anak laki-laki. Woi, tepuk tangan untuk kelompok 1. Baiklah, anak-anakku sekalian. Tadi teman kita sudah mempresentasikan isi kandungan surat Al-Kautsar, ya. Di surat ini Allah Subhanahu wa taala menerangkan bahwasanya begitu banyak nikmat yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berupa nikmat yang begitu banyak. Oleh karena itulah Rasul diperintahkan dan kita semua, ya, sebagai umatnya untuk bersyukur atas nikmat yang telah diberikan Allah. Kita wajib bersyukurnya dengan cara beribadah, berkurban dan lain sebagainya. Kami ucapkan terima kasih untuk kelompok 1. Silakan kembali ke depan. Untuk selanjutnya kelompok kedua, silakan maju ke depan. Kedua. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan definisi kami tentang surah Al-Nur. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalika alladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin fawailun lil musallin alladzina hum 'an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'una al-ma'un. Penjelasan surat. Ayat 1-3 menjelaskan tentang penistaan agama. Mereka orang-orang yang mengkritik atau menyia-nyiakan anak yatim dan telah memberi makan anak miskin. Ayat 4-7 menjelaskan perihal orang-orang yang melaksanakan salat tapi mendapat celaka. Kecelakaan itu disebabkan mereka lalai atau mengabaikan waktu salatnya. Orang yang melalaikan salatnya termasuk penista agama. Di samping itu juga menjelaskan tentang kasihan. Ada orang-orang yang berbuat baik demi memperoleh pujian dan sentuhan dari orang lain, bukan ikhlas karena Allah. Dalam menerangkan tentang dia, Al-Ghazali mengatakan jika seseorang menampilkan amal ibadahnya dengan tujuan untuk diperhatikan orang lain, hingga ia mendapatkan tempat di dalam hatinya, dan orang yang bersikap ria termasuk penista agama karena ia sama hanya dengan dalam menunjukkan Allah. Ayat 7 merupakan salah satu ajaran tentang larangan perilaku bakhil atau kikir dan dikatakan memberi bantuan
cepat. Selanjutnya kelompok ketiga hadis tentang tolong menolong. Kami persilakan kelompok keempat. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang mencintai anak yatim. An Sahli bin Sa'din qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anna wa kafilul yatimi kahataini fil jannati hakada wa asyara bis sababati wal wusta wa asyara bainahuma. Artinya dari Sa'di bin Sa'ad radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku dan orang-orang yang memelihara anak yatim di surga seperti ini. Beliau menunjukkan jari telunjuk dan jari tengah serta merenggangkan antara keduanya. Hadis riwayat Bukhari. Penjelasan hadis. Hadis di atas mengajarkan kita untuk peduli terhadap anak yatim. Seseorang yang mau peduli terhadap anak yatim dengan cara memeliharanya secara layak dan pelatihan yang bermanfaat membesarkan jiwanya dengan perlakuan yang baik akan memperoleh kedudukan yang tinggi di surga bersama Nabi Muhammad SAW. Anak yatim adalah anak-anak yang belum balik dan ditinggal mati orang tuanya atau salah satunya. Setelah kematian salah satu dari kedua orang tuanya, maka orang yang pertama kali harus bertanggung jawab adalah ahli warisnya. Mereka berkewajiban untuk memberikan pendidikan yang layak, mengajarkan moralitas, dan membangkitkan etos kerja guna mempersiapkan masa depan yang mandiri. Sudah? Oke, tepuk tangan. Di hadis yang dijelaskan oleh teman kita ini tadi, di sini bagaimana Rasulullah SAW langsung menjelaskan. Kata beliau, ana wa kafilul yatim kahataini. Nah, saya bersama orang yang menyantuni anak yatim di surga nanti akan seperti ini. Gimana bicara? Hah? Dekat sekali. Antara jari telunjuk dengan jari tengah bertetanggaan nanti di surga. Siapa yang mau masuk surga bertetanggaan dengan Rasulullah? Mau semua kita. Kalau kita mau seperti itu, maka kita harus mencintai anak yatim, harus menolong anak yatim, harus mengayomi anak yatim. Terima kasih teman-teman. Tepuk tangan sekali. Silakan. Alhamdulillah semuanya sudah mempresentasikan hasil diskusinya masing-masing. Sekarang tibalah di penghujung rangkuman apa yang bisa kita ambil dari materi pada minggu kali ini. Kami persilakan yang bisa merangkum poin demi poin, insya Allah dapat hadiah yang tidak bisa. Mau hadiah? Mau. Ustaz siapkan dulu. Baik, silakan. Yang pertama, siapa yang bisa menyimpulkannya? Saya Ustaz. Oke, silakan. Surah Al-Kahf dan Al-Maun adalah surat yang mengungkap informasi dari Allah bahwa kaum muslimin harus mempunyai dan selalu menumbuh kembangkan sikap kepedulian sosial terhadap orang lain. Tentukan ya. Silakan hadiahnya. Yang kedua, siapa yang bisa merangkum? Oke, silakan. Kemudian sosial dalam surat Al-Kahf menunjukkan yang membeli kurban dengan niat semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Tepuk tangan semuanya. Yang ketiga, yang bisa menyimpulkan. Siapa yang ketiga? Oke, silakan. Kepedulian sosial dalam surah Al-Maun diwujudkan dalam bentuk tidak menyanyiakan anak yatim dan menyantuni fakir miskin, menganjurkan untuk memberi makan orang miskin dan memberi sesuatu yang dapat berguna bagi orang lain. Oke, tepuk tangan untuk semua. Hadiahnya. Terakhir, siapa yang bisa menyimpulkan lagi? Oke, silakan. Pertama, orang yang mencintai anak yatim adalah ia akan berada di surga bersama Rasulullah. Kedekatan yang diperlukan dari dan jari tengah. Oke, sip. Alhamdulillah anak-anakku sekalian, kalian sudah bisa mengeluarkan kesimpulan dari materi pada minggu ini. Sebelum saya tutup pertemuan kita, saya tugaskan kalian untuk
membaca singkat materi minggu depan dalam pertemuan keempat. Mungkin cukup sampai di sini pertemuan kita pada kali ini. Marilah kita akhiri dengan sama-sama melafazkan lafaz alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfirukum aqulu qouli hadza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.